Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menerangkan tes kuantitatif atau analisa kuantitatif yang merupakan bagian dari TIU, tes intelijensia umum, yang banyak digunakan untuk tes masuk kerja, baik negeri ataupun swasta, kemudian baik kementerian ataupun BUMN. Dan juga banyak digunakan juga untuk tes masuk perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta, baik militer ataupun sipil. Ini juga banyak di Akpol dan lain sebagainya juga digunakan tes-tes semacam ini. Begitupun untuk masuk sekolah-sekolah unggulan favorit, biasanya juga ada analisa kuantitatif seperti soal-soal di bawah ini. Nah, saya akan menerangkan bagaimana cara mengerjakan soal-soal tes kuantitatif secara bertahap. Kita mulai, nanti videonya disesuaikan. Kalau saya terlalu cepat, mungkin bisa diperlambat, disetting lebih lambat. Kalau saya terlalu lambat, bisa disetting lebih cepat, tergantung dari pemahaman Anda semua. Di sini ada soal nomor 1 tentang Alina menginvestasikan 1/5 dari uangnya untuk membeli perkebunan dan 2/5 dari uangnya untuk membeli properti. Sisanya adalah 25 miliar. Berapakah jumlah uangnya semula? Kita belum tahu uangnya semula berapa. Kita coba tulis aja. Uang semula adalah X. Uang mula adalah X. Lalu kita lihat lagi, ada yang digunakan. Yang digunakan buat apa? Kita baca soalnya. Yang digunakan adalah investasi. Berapa banyak 1/5 dari uangnya untuk membeli perkebunan. Jadi kalau kita lihat ada investasi 1/5 X, ini untuk kebun. Lalu dan 2/5 dari uangnya untuk membeli properti. Berarti ada lagi pengeluaran 2/5 X. 2/5 X untuk properti. Jadi dalam hal ini digunakannya adalah sebanyak 1/5 X ditambah 2/5 X. Ini yang digunakan. Jadi total yang sudah digunakan adalah 3/5 X. Lalu di sini ada tulisan sisanya 25 miliar. Jadi kalau kita bicara sisa adalah uang mula-mula dikurang digunakan. Mula-mulanya adalah X, digunakannya adalah 3/5 X. Jadi kalau ketemu soal begini, X dikurang 3/5 X gampang. Jadi kita samakan saja penyebutnya. 5 kita samain ya. Ini berarti kasih 5, di sini juga 5 juga gitu. Tapi kita tulis di sampingnya saja. Ini jadi 5/5 X dikurang 3/5 X. Jadi berapa? 2/5 X. Ini adalah sisa. Sisanya berapa banyak? Ternyata sisanya adalah 25 miliar. Jadi 2/5 X sama dengan 25. Jadi kalau misalnya ditanya berapakah X-nya, sama dengan 25 kali 5/2. 25 kali 5, 125 dibagi 2. Kita hitung dengan cara sederhana, hasilnya adalah 62,5 miliar. Oke, soal nomor 2. Supiani menyiapkan uang 200 miliar. Jadi, dalam hal ini, uang awal yang disiapkan, uang tersedia, adalah 200 miliar. Jika investasi tersebut Supiani membeli perkebunan seharga 20 miliar. Jadi dia membeli perkebunan 20 miliar. Jadi Supiani menggunakan ya, yang digunakan untuk pembelian ada untuk kebun berapa banyak? 20 miliar. Dan 2 buah ruko dengan harga Rp 5 miliar per ruko. Untuk rukonya yang dibeli adalah 2 buah ruko dengan harga 5 miliar per ruko. Jadi untuk ruko ada berapa? Yang dibutuhkan adalah 10 miliar.
Lihat soalnya, 5 miliar per ruko. 2 buah ruko dengan 5 miliar per ruko. Jadi totalnya 10 untuk ruko. Untuk membangun 5 hotel. Nah, 5 hotel dengan biaya 25 miliar. Untuk hotel, 5 hotel dengan biaya 25 miliar per hotel. Jadi totalnya adalah 5 kali 25. Hotel 5 kali 25. 5 kali 25 adalah 125 miliar. Yang ditanya berapa sisa investasi. Kita cek dulu total digunakannya ada berapa. Total digunakannya adalah 20 tambah 10, 30, 30 tambah 125 jadi 155 M. Jadi yang ditanya sisa. Ya udah. Jadi sisanya adalah 200 dikurang 155. Berapa 200 dikurang 155? Adalah 45 miliar. Jadi nomor 2 jawabannya yang B. Soal nomor 3. Jika 20% dari X adalah 2A dan 45% dari X adalah setengah B, maka berapa persen A tambah B dari X? Ini juga soal nggak terlalu rumit. 20% dari X, berarti 20% X sama dengan 2A. 45% dari X adalah setengah B. 45% X adalah setengah B. Yang ditanya adalah A tambah B berapa, gitu kan? Yang ditanya A tambah B itu berapa dari X. Jadi berapa persen dari X gitu. Caranya di sini kan 2A nih. 2A-nya dirubah jadi A dengan cara apa? Kalikan setengah. Jadi kalikan setengah supaya jadi A doang. Jadi kalau dikalikan setengah, 20 dikali setengah adalah 10. Jadi kalau kalikan setengah, ini kali setengah, ini kali setengah. Jadi 10% X sama dengan A. Yang dicarikan A tambah B ya. Berarti kamu harus nyari B juga. Di sini setengah B. Berarti kamu bisa kali 2 di sini. Kalikan 2. Dua-duanya dikalikan 2. Ini kali 2, ini kali 2. Jadi 45 kali 2 adalah 90%. X sama dengan setengah B kali 2. Setengah B kali 2 adalah B ya. Jadi kamu bisa mendapatkan A tambah B yang sebelah kanan. A tambah B sama dengan 10% X tambah 90% X sama dengan 100% X. Jadi jawabannya B. Lanjut. Soal nomor 4. 6 buruh dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 4 hari. Berapa orang buruh yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 1 hari? Jadi ada 6 buruh. Ada 6 buruh. Dia harus mengerjakan pekerjaan 4 hari. Dapat menyelesaikan pekerjaan selama 4 hari. Oke. Berapa orang buruh yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 1 hari? Maunya 1 hari. Logika kita pasti buruh yang dibutuhkan akan lebih banyak. Ya, jadi di sini X buruh yang dibutuhkan akan lebih banyak gitu. Jadi kalau gini caranya, ya karena kita yakin dia akan lebih banyak buruh yang digunakan. Kalau misalnya ditanya X ya, maka kita menghitungnya 4 hari per 1 hari dikali 6 buruh. Jadi caranya 4/1, karena kita yakin bahwa X itu pasti jumlah buruhnya lebih banyak. Jadi 4/1 supaya nanti yang di atas itu lebih besar. Jadi 4 harinya coret, tinggal 4 kali 6 saja. 4 kali 6 adalah 24 buruh. Jadi jawabannya yang B. Lanjut. Berapa jumlah 47 orang dan 9 orang? Yang ditanya jumlah. Jumlah itu berarti penjumlahan. 47 ditambah 9 sama dengan 56.
Berarti B. Lanjut. Nomor 6. 4 tahun yang akan datang, seorang ibu akan berusia 3 kali usia anaknya. 6 tahun yang lalu ibu tersebut berusia 24 tahun. Jadi kalau kita lihat ini, soalnya juga mudah ya. 24 tahun lebih tua dari anaknya. Jadi ada kata-kata lebih tua dari anaknya. Berapa tahunkah usia anak tersebut sekarang? Jadi 4 tahun yang akan datang, seorang ibu akan berusia 3 kali usia anaknya. 6 tahun yang lalu, ibu tersebut berusia 24 tahun lebih tua dari anaknya. Berapa tahunkah usia anak tersebut sekarang? Kita selesaikan dulu dengan persamaan-persamaan. Kita misalkan, usia ibu saat ini adalah X. Usia ibu saat ini adalah X. Dibaca aja lagi soalnya kalau memang masih mau coba ngerjain sendiri. Usia anak itu Y. Usia anak saat ini, kamu bisa skip videonya untuk coba mengerjakan sendiri nih Y. Lalu di sini kita bikin persamaan. 4 tahun yang akan datang. Nah, ini untuk 4 tahun yang akan datang. Kita cek nih. 4 tahun yang akan datang. 4 tahun yang akan datang berarti X. Seorang ibu akan berusia 3 kali usia anaknya. Berarti ibu 4 tahun yang akan datang adalah X plus 4. Deal ya. Anak 4 tahun yang akan datang adalah Y tambah 4. Oke. Jadi ada informasi ibu akan berusia 3 kali usia anaknya. Jadi X tambah 4 sama dengan 3 kali Y tambah 4. Jadi kita akan punya persamaan X tambah 4 sama dengan 3Y tambah 12. Jadi di sini X minus 3Y sama dengan 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Oke, kita simpan jadi persamaan 1 misalnya. Ini kita simpan ya. Jadi persamaan 1. Oke, kita lanjutkan lagi. 6 tahun yang lalu. Jadi di sini ada informasi 6 tahun lalu. Ibu tersebut berusia 24 tahun. Jadi kalau 6 tahun yang lalu berusia 24 tahun, sorry. Jadi 24 tahun lebih tua dari anaknya. Jadi kalau 6 tahun yang lalu si ibu menjadi X minus 6, si anak menjadi Y minus 6. Nah, jadi informasi yang diberikan 6 tahun yang lalu ibu tersebut berusia 24 tahun lebih tua ya. Oke. Jadi ibu dalam hal ini sama dengan 24 tahun lebih tua dari anaknya. Berarti 24 ditambah usia anak 6 tahun yang lalu adalah Y minus 6. Y minus 6. Jadi kita bisa punya persamaan X dan Y-nya dikekiriin semua. X dikurang Y, angka di kanan semua. 24 dikurang 6 ditambah 6. Jadi X dikurang Y sama dengan 24. Jadi ini persamaan kita. Lalu apa yang kita lakukan? Eliminasi. Jadi dieliminasi aja. X dikurang 3Y sama dengan 8. Kita eliminasi dengan X dikurang Y sama dengan 24. Oke. Yang ditanya itu kan usia anak ya. Jadi kalau usia anak berarti yang ditanya Y sih sebetulnya. Tapi kita bisa aja nyari di sini kita eliminasi ya, karena yang ditanya Y, eliminasi aja langsung. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau
yang ditanya Y, berarti X-nya kita hilangkan. Ini bisa langsung kita hilangkan karena sudah sama variabelnya. Sudah sama koefisiennya. Jadi kalau koefisiennya beda, nggak bisa langsung dikurangin ya. Harus disamain dulu koefisiennya. Ini menjadi minus 3Y dikurang minus Y. Minus 3Y dikurang minus Y. Ini sama dengan minus 2Y. 8 dikurang 24. 8 kurang 24 sama dengan minus 16. Jadi kamu memperoleh bahwa Y sama dengan minus 16 dibagi minus 2 ya. Minus 16 dibagi minus 2 sama dengan 8. Oke, jadi jawabannya yang A. Untuk soal nomor 7. Jika P sembarang bilangan positif, X sama dengan 3P tambah 5 dan Y 2P tambah 4, maka kalau kita lihat di sini, X itu 3P tambah 5. Jadi pasti lebih besar daripada 2P tambah 4 ya. Karena ini 3 dikali P, yang ini 2 dikali P. Jadi dalam hal ini si X absolutely pasti lebih besar daripada si Y. Jawabannya A. Karena di sini 3P, di sini 2P. Lanjut lagi. Dalam suatu pertemuan, panitia mengundang 50 wanita dan 70 pria. Ternyata dari undangan tersebut yang hadir hanya 40% wanita dan 50% pria. Dari jumlah keseluruhan undangan. Berapa persen tamu yang hadir? Jadi kalau kita lihat yang diundang atau undangan adalah 50 wanita, 70 pria. Sehingga totalnya adalah 120 orang. Oke. Ternyata yang hadir adalah wanitanya 40%. Jadi 40 kali 50. 40-nya 40 per 100, jangan lupa. 40 ini kita bisa coret ya. Jadi ini hanya 20 saja yang hadir untuk wanitanya. Untuk prianya ternyata yang hadir 50%. Berarti 50% atau 50 per 100 kali 70. Jadi kita bisa coret, nolnya 2. Jadi tinggal 5 kali 7 aja. 5 kali 7 sama dengan 35. Jadi kalau kita hitung totalnya 20 per 35 sama dengan 55. Jadi di sini 55. Jadi kalau yang ditanya apa sih persen tamu yang hadir? Jadi kalau misalnya ditanya berapa persen tamu yang hadir? Persen yang hadir. Yang hadir ada berapa? Ada 55. Total undangannya ada berapa? Ada 120 ya. Jadi kita bisa memperoleh dari hasil perhitungan, ini jangan lupa dikali 100%, dikali 100% ya. Dikali 100%, nanti dapat ini 46%. Oke. Nomor 9. Andra Farm membeli beberapa anak sapi dengan harga 6 juta. Andra Farm kemudian menjual dengan harga 7.500.000. Jadi kalau kita lihat berapa modalnya? Modalnya 6 juta. Berapa yang menjualnya? Jadi harga jualnya 7,5 juta. Oke, jadi total untungnya jadi berapa? Total untung sama dengan modalnya 6 juta, harga jual 7,5. Untung itu adalah harga jual dikurangi modal. Atau dikurangi, bukan modal sih sebetulnya, harga beli ya. Dikurangi harga beli. Berapa harga belinya? Harga belinya 6 juta. Jadi 7,5 dikurangi 6
sama dengan 1,5 juta. Yang ditanya informasinya keuntungan itu 300.000. Jadi untuk tiap anak sapi. Jadi kalau misalnya ditanya total, sebetulnya total untung itu rumusnya adalah untung per sapi. Jadi atau kita langsung masukin rumus aja. Keuntungannya tiap anak sapi berapa? 300.000. 300.000 kali jumlah sapi, gitu kan? Jumlah sapi. Yang ditanya anak sapinya ada berapa jumlahnya. Jadi kita bisa menjawab bahwa karena total keuntungannya 1,5 juta, yang ditanya jumlah sapi. Jadi jumlah sapinya sama dengan 1,5 juta dibagi 300.000. Jadi ini jawabannya adalah 5 ekor sapi. Yang B. Satu soal lagi. Ari mempunyai uang sebanyak setengah dari uang Iswandi. Jadi Ari mempunyai uang sebanyak setengah dari uang Iswandi. Jadi kita bikin persamaan nih. Misalnya kita bikin permisalan uang Iswandi sama dengan X. Uang Ari sama dengan Y. Jadi kita bisa lihat di sini, jika Iswandi, Ari mempunyai uang sebanyak setengah dari uang Iswandi. Jadi Y sama dengan setengah X. Jika Iswandi memberikan 5 miliar kepada Ari, jadi Iswandi memberikan 5M. 5M ke Ari. Jadi kalau dia memberikan 5M ke Ari, otomatis uangnya Iswandi berkurang 5M, uangnya Ari bertambah 5M. Jadi dalam hal ini uang Iswandi jadi X tambah 5, uangnya X dikurang 5, karena berkurang dong Iswandi. Uang Ari bertambah karena diberikan ke Ari. Uang Ari adalah Y tambah 5. Lanjut. Maka Ari akan mempunyai, jika Iswandi memberikan 5 miliar kepada Ari, maka Ari akan mempunyai uang Rp 4 miliar lebih sedikit dari uang terakhir Iswandi. Jadi kita bisa mendapatkan persamaan nih setelah ini kan, setelah uang 5 miliar diberikan dong. Jadi kita lihat data yang ini. Jadi Iswandi memberikan 5 miliar, maka Ari akan mempunyai uang Rp 4 miliar lebih sedikit. Jadi kita teruskan ke sini. Jadi persamaannya adalah X min 5 minus Y tambah 5. Ini selisih nih 4 miliar selisihnya. Jadi selisihnya adalah 4 miliar sama dengan 4. Oke. Lanjut, jadi kita bisa punya persamaan nih, X minus 5 minus Y minus 5 sama dengan 4. Jadi kita bisa punya persamaan X dikurang Y sama dengan 4 tambah 5 tambah 5. Jadi 14 jawabannya. Jadi X kurang Y sama dengan 14. Ini belum jawaban final. Lanjut. Setelah itu kita masukkan persamaan yang tadi di depan, yang di sini nih. Y sama dengan setengah X. Yang dicari berapa jumlah uang mereka kan? Kita cari aja dulu. Y-nya kan sama dengan setengah X nih. Jadi X dikurang setengah X
sama dengan 14. X kurangi setengah X berapa? Setengah X ya. Setengah X sama dengan 14. Jadi kamu memperoleh nanti X-nya sama dengan 14 kali 2. Jadi X-nya adalah 28M. Ini X-nya. Bagaimana cara mencari Y? Masukkan 28M ini ke persamaan yang ini. Atau kamu boleh masukkan ke persamaan yang ini untuk nyari Y. Jadi kita bisa mencari Y. Y-nya sama dengan setengah X. X-nya berapa? 28. Sama dengan setengah kali 28. M. Jadi ini 14M. Yang ditanya adalah jumlah uang mereka. Jadi kalau ditanya jumlah uang mereka, si X-nya 28M, si Y-nya 14M, jadi totalnya adalah 42 miliar. Oke, sudah 10 soal, 25 menit, kita cukupkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.